Nasihati kami ya Tuhan di sisa umur kami yang singkat ini. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Dan buatlah siang hari ini kami benar-benar dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing menuntun kami agar kami dapat menyerap kebenaran-Mu. Dibuat Tuhan mengerti, dibuat Tuhan mencintai kebenaran. Bapa, ubahkan kami dengan firman. Berbicaralah Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh hormat, dengan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi mengapa seringkali kita gagal saat hendak memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kekudusannya? Mengapa Bapak Ibu? Karena ini jawabnya. Karena kita memiliki pangkalan dosa di dalam hati kita. Ada pangkalan dosa di dalam hati kita. Sekali lagi itu yang membuat kita sulit untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan Tuhan. Selama ada pangkalan dosa di dalam hati kita, kemungkinan mustahil kita bisa melakukan kehendak Tuhan untuk hidup benar sebenar-benarnya, hidup saleh, tak bercacat, tak bercela. Oleh karena itu, kita harus menyadari kondisi ini Bapak Ibu. Mari kita melihat masing-masing diri kita. Adakah pangkalan dosa di dalam hati kita yang tidak kita sadari, yang masih bersembunyi di dalam hati kita? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Adakah pangkalan dosa itu diam-diam mengambil alih kita? Jika ada Bapak Ibu, pangkalan dosa yang mengambil alih hati kita, hari ini, siang hari ini, mari kita minta Tuhan mengambil alih hati kita dengan kuat kuasanya. Inilah waktu Tuhan untuk membongkar pangkalan dosa dalam hidup kita. Mari kita bersedia mengizinkan Tuhan membongkar pangkalan dosa di dalam diri kita, agar terbangun kembali tempat yang kudus bagi Tuhan. Yuk kita periksa hati. Periksa hati kita. Adakah pangkalan dosa di dalam hati kita? Minggu lalu saya sudah menyampaikan secara ringkas 4 pangkalan dosa. Yang pertama yaitu pikiran yang tidak diperbaharui. Pikiran yang tidak diperbaharui itu pangkalan dosa yang pertama. Di dalam Roma 12 ayat 2, mari kita lihat bersama Roma 12 ayat yang kedua. Jadi pangkalan yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Pikiran yang tidak diperbaharui. Artinya kita masih mengenakan cara berpikir yang lama, pola pikir yang lama. Nah ini yang harus diperbaharui supaya kita mengalami transformasi secara spiritual. Pangkalan dosa dihancurkan, benteng-benteng dosa dihancurkan.
Jadi ada 4 hal benteng dosa atau pangkalan dosa. Nah, yang pertama itu pikiran yang tidak diperbaharui. Ayatnya kita baca dulu bersama-sama 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan kalimat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia ini menunjukkan bahwa dunia di sini berbicara tentang sistem nilai dan norma yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus memperingatkan jemaat Tuhan agar tidak meniru pola pikir dan perilaku dunia yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak meniru pola pikir dunia yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia itu berbicara tentang sistem nilai dan norma-norma yang bertentangan dengan kehendak Allah. Norma-norma yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi janganlah serupa dengan dunia ini. Pola pikir dunia. Kita harus mengenakan pola pikir anak kerajaan, bukan pola pikir dunia. Dan kalimat berikutnya mengatakan, tetapi berubahlah. Janganlah kita sama dengan dunia. Apanya? Pola pikirnya. Tetapi berubahlah. Kata berubahlah di sini berasal dari kata metamorfoo. Metamorfoste. Secara literal tertulis begitu. Dari kata metamorfoo yang berarti transformasi. Sama-sama katakan, transformasi. Apa itu transformasi? Perubahan bentuk. Ini menunjukkan yang namanya perubahan bentuk, menunjukkan apa? Proses. Tetapi berubahlah, metamorfoste. Dari kata metamorfoo, berubahlah, berubah bentuk. Berubah bentuk atau perubahan bentuk itu menunjukkan suatu proses. Tidak ada yang namanya perubahan bentuk seketika, itu masuk 8. Tapi ada proses. Ada proses yang mengikuti. Ada proses yang menyertai hingga benar-benar mengalami perubahan bentuk. Misalnya kupu-kupu. Nah, ini contoh yang sering diajarkan, digunakan, kupu-kupu. Kupu itu berasal dari apa, Bapak Ibu? Ulat kemudian menjadi kepompong, lalu berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu tidak serta-merta jadi kupu-kupu. Mengalami perubahan, ada proses. Dari telur menetas menjadi ulat, terus kepompong, dan kemudian bentuknya berubah menjadi kupu-kupu. Pertanyaan saya, apakah kupu-kupu itu kemudian hari menjadi ulat? Apakah kupu-kupu itu suatu hari menjadi telur? Balik lagi. Tidak. Jadi mengalami perubahan bentuk sampai pada keadaan permanen. Tidak berubah lagi. Tidak berubah lagi. Saya dulu sebelum ada di GSKI, ya kita dulu kan GBI, ya. Salah satu gereja Pentakosta. Nah, Bapak Ibu, tentu saya menyerap pengajaran-pengajaran dari sinode yang lama. Begitu GSKI
muncul. Dan sebetulnya sejak saya masuk ke Rehobot, pemahaman mulai mengalami perubahan. Tapi apakah pemahaman itu mengalami perubahan bentuk yang permanen? Kalau menurut saya akhirnya iya. Dulu pemikiran kita kan model Pentakosta lama gitu ya. Apa yang diajarkan pada saat itu. Dulu misalnya satu gereja yang mengajarkan. Ini kan impor pengajarannya dari Korea. Bukan bajunya ala Korea. Impor pengajaran dari Korea dulu. Yaitu teologi kemakmuran. Tapi Pak Eres terus mengajarkan kebenaran. Supaya fokus kita tidak kepada hal-hal yang bersifat material. Tapi kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah itu yang terus diajarkan. Akhirnya saya kan sudah jadi pembicara juga, sudah berkhotbah juga. Begitu saya ikut sampai akhirnya khotbah yang lama itu berarti harus diperbaharui, bahkan harus dirubah. Harus mengikuti khotbah yang ada di Rehobot pada saat itu atau di GSKI, mengalami perubahan bentuk isi khotbahnya. Dan memang harusnya perubahan bentuk itu permanen. Nah sekarang masalahnya kita ini sudah mengalami perubahan bentuk yang permanen atau belum? Kita masih memiliki bentuk yang lama atau bentuk yang baru? Seharusnya kita sudah menjadi kupu-kupu. Nah sekarang kupu-kupunya ini kupu-kupu yang mana nih? Kupu-kupu duniawi atau kupu-kupu ilahi? Kan perubahan bentuk. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat kepompong kupu-kupu. Nah sekarang kita kupu-kupu yang dunia atau kupu-kupu ilahi? Jadi kalau saya melihat ya orang sedang membuat pohon bonsai. Pohon bonsai itu kan sebetulnya pohon apa saja bisa dibonsai. Pohon besar dijadikan kecil gitu kan. Kapan pohon itu bisa dibentuk? Ketika usia muda. Dan ada prosesnya. Jadi batang-batang itu ditekuk gitu kan. Pakai kawat ditekuk. Dibentuk sesuai keinginan kita atau keinginan si penanam. Dibentuklah dan menjadi bonsai sesuai keinginannya pada waktu pohon itu masih muda. Lama-lama pohon itu kan tua. Begitu pohon itu sudah tua, maka batangnya itu menjadi keras. Seandainya dipaksa dibentuk ketika pohon itu tua, maka pohon itu menjadi patah. Nah sekarang kita mungkin sudah diasuh oleh dunia, sudah dibentuk oleh dunia. Pertanyaan saya, pembentukan dunia atas kita sudah permanen atau belum? Kita semua salah asuh. Kita diasuh dunia. Makanya pola pikir kita pola pikir dunia. Dunia mensuplai terus pengaruhnya. Kalau orang sakit itu diinfus. Pengaruh dunia terus menginfus kita. Sehingga pola pikir kita adalah pola pikir dunia. Bisa jadi pola pikir dunia sudah permanen dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah hari ini membongkarnya. Gimana caranya merubah bentuk yang permanen? Pola pikir dunia yang sudah permanen diubah bentuknya hingga kita memiliki pola pikir anak kerajaan, anak Bapa Yahweh. Gimana caranya? Kalau kita ganti oli, bapak-bapak suka ganti oli? Dibuka kerannya, dibiarkan olinya keluar semua. Beda dengan isi bensin. Kalau isi bensin, Pak Denis isi bensin dikeluarin dulu semuanya.
Ganti nih dari Pertalite menjadi Pertamax, gimana? Langsung isi. Maka bercampurlah antara Pertamax dengan Pertalite dengan Pertamax, bercampur, nggak dibuang dulu. Kalau merubah pola pikir duniawi, kita harus rubah. Kalau seperti ganti oli, buang oli lama, isi oli baru. Kalau bensin sayang ya. Nah kadang-kadang untuk hal-hal dunia kita sayang buangnya. Jadi dicampur. Kita masih mencintai dunia. Mencintai pola pikir dunia. Harusnya dibuang. Dibuang isi baru. Dikatakan kalimat berikutnya, oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu di sini merujuk pada perubahan berpikir, perubahan cara berpikir atau perspektif. Cara berpikir kita mesti dirubah, Bapak Ibu. Mesti ditransformasi. Jadi mesti diisi cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang lama dibuang, jangan disayang-sayang. Katakan amin. Cara atau pola berpikir lama dibuang, jangan dicampur. Dibuang, jangan diakalin. Disayang-sayang, jangan dibuang. Cara berpikir, pola pikir lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran Tuhan, buang. Supaya kita bisa mengalami transformasi. Katakan amin. Nah pola pikir dunia apa yang harus dibuang Pak Pendeta? Memang sulit, tetapi bukan tidak bisa. Membuang pola pikir dunia ganti dengan pola pikir anak kerajaan, sukar untuk digeser atau dibuang. Asal kita mau bisa, tapi mesti ada perjuangan. Sungguh-sungguh membuangnya. Makanya kalau di Rehoboth kita diajarkan nyanyian, matikanlah aku Tuhan, matikan ku setiap hari, agar ku dapat memuliakan namamu dalam roh dan kebenaran. Matikan. Jadi untuk membuang pola pikir dunia, perjuangannya mesti sungguh-sungguh. Matikan semua hal-hal yang duniawi. Pola pikir dunia gak bisa seketika, setiap hari. Dapat memuliakan namamu dalam roh dan kebenaran. Seperti siapa Bapak Ibu? Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Doa kita bersama. Ya Bapa, ubahkan kami, ubahkan kami, ubahkan cara hidup kami Tuhan. Semua firman-Mu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rehoboth itu khotbahnya selalu mati-mati, sebetulnya nggak ngajarin kita bunuh diri, tapi bunuh manusia lama kita.
Ya Pak ya. Bukan suicide, bunuh diri, gantung diri. Nggak ngajarin itu. Kita tidak berhak mengambil hidup kita. Sebab hidup kita berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil hidup kita. Karena hidup kita milik Tuhan. Tuhan berhak mengambil hidup kita. Bukan kita yang mengambil hidup kita. Hidup kita milik Tuhan. Jadi bukan, yang dimaksud bukan hidup ini, nyawa ini kita bunuh. Manusia lama kita. Pola pikir manusia lama ini loh. Yang sudah merasuk dalam daging kita. Itu yang harus dibunuh, dibinasakan. Harus dibuang, diganti dengan pola pikir yang baru, setengah mati. Tapi mau gak kita kerja sungguh-sungguh, kita gak bisa berkata, Tuhan ubahkan pola pikirku. Tuhan kan penuh dengan kuasa. Dengan kuasa mujizat Tuhan saja langsung mengubah pikiran kita. Enggak begitu caranya. Ada proses. Makanya mesti matikan pola pikir dunia dari hari ke sehari terus menerus. Jadi pangkalan dosa dalam hidup kita, ini salah satunya adalah pola pikir. Pola pikir yang mana? Pola pikir dunia. Seperti apa pola pikir dunia? Satu, pola pikir dunia itu Bapak Ibu, yaitu egosentris. Sama-sama katakan egosentris. Tuhan menghendaki kita bukan egosentris, tapi God-center, teosentris. Kita harus merubah gaya berpikir egosentris yang berpusat pada diri sendiri. Kita hanya mikirin diri sendiri, mikirin kesenangan diri, tidak mikirin perasaan Tuhan, tidak memikirkan kesenangan Tuhan. Apa sih kesenangan Tuhan? Coba kita lebih sering ya kalau ngomong ini tidak pernah mikirin Tuhan disenangkan atau tidak dengan ucapan. Kita mengambil keputusan, pernah gak pikir Tuhan senang gak dengan keputusanku? Kita mau beli ini, mau beli itu, pernah gak bertanya Tuhan, Tuhan senang gak dengan aku membeli ini, membeli itu? Ya tentu kalau kita beli beras ya Tuhan senang-senang aja ya. Ada hal yang saya maksudkan, ini sebetulnya untuk apa kita beli? Untuk apa kita miliki? Gitu ya. Semua harus dalam kontrolnya Tuhan. Libatkan Tuhan. Coba kita dalam memilih pasangan hidup, pernah gak bertanya Tuhan, aku suka dia, Tuhan suka gak aku jadian sama dia? Pernah gak? Kita sengaja gak mau nanya, takut Tuhan bilang aku gak setuju. Kita udah kepalang jatuh cinta Pak Dani, ya kan? Gimana dong Tuhan bilang jangan. Lalu Tuhan berkata, aku persiapkan engkau tidak menikah. Lah, mendingan kita gak pernah nanya tuh, ya kan? Jadi kita bisa menikah. Semua tuh keputusan kita yang buat. Ayo kita belajar mulai hari ini. Libatkan Tuhan, jangan egosentris. Mestinya teosentris. Berpusat kepada Tuhan, jangan berpusat kepada diri kita nih. Dunia tuh seperti itu, manusia lama seperti itu, manusia dunia seperti itu pola pikirnya yang egosentris. Apalagi kalau kita dengar sekarang motivator-motivator itu punya kalimat-kalimat yang positif, memang nggak selamanya salah, cuma dalam memaknainya bisa salah. Jadi egosentris itu ada kalimat penghalusan yang mereka sering ajarkan, itu namanya love self atau self love, ya, self love. Bener ya Pak Denny? Yang diajarkan hari-hari ini self love. Betul ya? Yang diajarkan begitu, salah nggak? Egosentris itu sama dengan self love. Mengasihi diri. Salah nggak mengasihi diri? Mereka juga menyebut
Ayat Alkitab referensinya, bukankah Alkitab juga mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau self love salah nggak? Tidak salah, tetapi cara memaknainya bisa salah Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan para motivator yang mengajarkan tentang hal itu, jadi mereka juga menyebutkan tentang mengasihi diri. Self love, cinta diri sendiri. Maksudnya begini, kalau menurut pola pikir dunia, kita ini harus fokus pada mencintai diri. Kita ini punya kewajiban untuk memanjakan diri. Salah nggak kita memanjakan diri? Makan makanan yang bergizi, pola hidup, misalnya istirahat yang cukup, itu juga memanjakan diri. Ini waktunya kita luluran. Ibu-ibu suka luluran? Ini kan memanjakan diri. Kita kan harus mengasihi diri dong, luluran ya. Saya nggak pernah luluran Bapak Ibu. Gak pernah luluran gak pernah. Dipijit saya pernah dipijit refleksi, udahan saya kakinya jalannya begini. Aduh, nyesel saya direfleksi. Beneran, mendingan gak usah direfleksi. Tadi saya gak apa-apa, sejak direfleksi pas saya tidur itu kayaknya betis mau naik betis. Menderita saya, mendingan saya gak usah refleksian. Sejak itu pertama dan gak pernah lagi direfleksi. Nyesel saya, itu ikut-ikutan temen. Kan mau kebaktian, nunggu jam kebaktian, ada tukang refleksi di mall itu kan. Ayo Pak, ayo saya yang bayarin. Bukan masalah dibayarin, saya gak pernah refleksi. Gak apa-apa, enak, cobain aja. Yang ada, betis saya mau naik Bapak Ibu. Mau naik betis. Mendingan gak usah refleksi. Kan itu memanjakan diri. Bahkan Bapak Ibu ya, sekarang ini banyak orang-orang yang self love tadi menganggap gini. Menganggap teguran itu merupakan gangguan Bapak Ibu, mengganggu kesehatan mental. Abusing. Makanya khotbah-khotbah model begini Bapak Ibu nggak laku. Buat manusia hari ini yang egosentris, self love sama dengan self love nggak laku. Kenapa? Menegur, mengingatkan, Pak Pendeta, dari hari Senin sampai hari Sabtu kami kerja Pak Pendeta, mumet pikiran, capek Pak Pendeta, dengar Pak Pendeta khotbah hari ini tentang pangkalan dosa. Salah satunya adalah pola pikir. Pak, kami mau yang enak Pak, yang lucu-lucu, yang happy-happy Pak. Jadi teguran itu mengganggu kesehatan mental kami Pak. Yang ada di sini kesehatan mental terganggu bisa angkat tangan. Setelah ini kita ngobrol ya. Anak muda begitu nggak bisa ditegur sekarang. Makanya sekolah-sekolah hari ini mengalami kesulitan dalam melakukan disiplin. Orang tua bisa marah. Agak sulit hari ini. Ini pola pikir dunia. Nggak seperti kita dulu. Saya disetrap pernah. Gini lagi. Di pojok. Sekarang terlambat cuma catat. 3 kali terlambat baru. Pak, udah 3 kali terlambat ya Pak. Nanti berikutnya anaknya tolong ya Pak. Masih begitu. Kalau dulu nggak, kita telat langsung. Pernah ngerasain begitu? Atau cuma saya dong ya telat? Lari keliling lapangan, pernah. Sekarang udah gak ada kali yang begitu, gak ada. Jadi itu bisa dikaitkan dengan abuse. Nah hari ini orang-orang diminta diperlakukan begitu Bapak Ibu. Bagaimana diajak berjuang untuk mempertimbangkan kehendak Allah. Rubah nih pola pikir dunia dengan pola pikir anak kerajaan. Gimana caranya? Nah kita benturan dengan dunia dalam hal ini. Kadang-kadang ya hari ini ya Bapak Ibu ya, self love itu mencinta diri ya, cinta diri sendiri itu bahkan dijadikan alasan Bapak Ibu untuk lari dari tanggung jawab.
atau menghindari komitmen. Dan saya nggak bisa bilang apa-apa. Mohon maaf Pak Pendeta, minggu depan kita nggak pelayanan dulu Pak Pendeta. Healing Pak Pendeta. Izinkan kami healing Pak Pendeta. Ya nggak salah juga sih, kita istirahat. Tapi masalahnya healing itu bagian dari self love. Sebetulnya bisa salah bisa enggak. Bagaimana cara kita memaknai? Kalau itu menjadi kewajiban, healing itu kewajiban dalam rangka self love. Sebetulnya itu ego kita Bapak Ibu. Cara kita lari dari tanggung jawab pelayanan. Anak-anak Tuhan cuma teguran dikit, ngambek gak mau melayani. Pak Pendeta, saya juga kan gak dibayar Pak Pendeta. Susah hari ini model orang-orang begini Bapak Ibu. Bagaimana diajak berjuang menjadi laskar Kristus kalau modelnya begini. Pak Pendeta gak bayar saya, gak gaji saya. Ibu yang gaji kan Tuhan Bu. Tuhan gak kelihatan Pak Pendeta. Ya iya Tuhan gak kelihatan. Tapi karyanya Tuhan pasti dirasa. Kalau kita main-main dengan Tuhan, jatuh ke tangan Tuhan, ngeri Bapak Ibu, mengerikan. Tuhan itu memang baik, sangat baik, lembut dan sangat lembut. Tetapi ingat Tuhan juga api yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Ya belum waktunya. Nanti udah saatnya kita menyesal. Tapi kita belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Hanya yang ada menyesal. Belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Diajak terlibat untuk pekerjaan Tuhan aja tiba-tiba bisa ngambek. Ditegur. Ya pendeta kan juga gini loh Pak. Yang namanya self love itu gak boleh ditegur. Itu. Begitu. Itu sebenarnya egosentris Bapak Ibu. Fokus pada diri sendiri. Gak boleh ditegur. Gak boleh diingatkan. Kalau kita egosentris, berfokus pada diri sendiri, dengan pola pikir dunia yang menguasai kita, kita sulit untuk mengalami perubahan hidup. Sulit. Harus mau. Apalagi kita kalau banyak duit, waduh, lebih mudah negur orang susah dibanding orang banyak duit. Persembahan gue nggak taruh sini ya. Per bulan gak aku masukin sini ya. Gimana coba? Langsung saya gak jadi gitu. Gak jadi negur. Biarin. Yang penting persembahan masuk gitu. Pendeta harus tegur, mengingatkan. Walaupun itu membuatnya gak nyaman, tapi suatu hari dia akan tahu bahwa teguran itu menyelamatkan dirinya. Mengingatkan kita. Siapa yang bisa negor coba? Kalau enggak firman melalui khotbah disampaikan pendeta. Karena kita pada umumnya egosentris. Gak mau mengalah. Maunya diperhatikan terus. Memang kita harus mengasihi diri benar sesuai firmannya. Tapi bukan menjadi egois dan menolak untuk dibentuk. Firman Tuhan salah satu pembentukannya. Diingatkan. Lalu lihat peristiwa kehidupan. Tuhan bentuk kita. Itu cara Tuhan membentuk. Sementara cinta diri yang dimaknai dunia ini adalah egois. Padahal harusnya kita memang mencintai diri kita seperti Tuhan mencintai diri kita. Sebagaimana Tuhan melihat diri kita berharga. Diri kita berharga di mata Tuhan. Mari kita melihat diri kita sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita sadar, karena kita pribadi yang berharga di mata Tuhan, kita butuh ditegur. Kita butuh diingatkan. Katakan amin. Jadi kadang-kadang kita tuh mengasihi diri itu dengan cara-cara perawatan hal-hal yang duniawi dalam hidup kita. Ya, dosa kita rawat Bapak Ibu. Jangan, dosa mah jangan dirawat. Ikatan-ikatan dosa jangan dirawat, mesti dilepaskan dan itu menyakitkan. Gak enak khotbahnya, negor-negor orang. Duit-duit gua, rokok-rokok gua,
Kan begitu Bapak Ibu. Duit-duit gue, alkohol gue, suka-suka gue. Nah itu egosentris. Nah yang kedua adalah materialistis. Pola pikir dunia yang kedua ini materialistis Bapak Ibu. Jadi banyak orang menilai hidup ini dari benda-benda fisik atau kekayaan material. Hari ini begitu. Orang dilihat, dipandang, dinilai sukses adalah orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, jabatan tinggi. Dan itu penilaian dunia. Itu sebabnya orang-orang rata-rata hari ini kerja pikirannya apa? Ingin memiliki benda-benda duniawi yang lagi hits, lagi in, yang bisa membangun kebahagiaan atau prestis. Coba kalau jam kita bunyinya gini, nenet, malu nggak? Kita, waduh, bunyi nih, gitu kan? Kita langsung mau, ini orang call kita, tapi HP kita bunyi, kan HP jadul. Buka di sini atau buka di mana? Di kamar mandi. Orang sekarang udah gitu ya, Ini kita masih hijau atau merah? Masih dipencet warna hijau. Udah gitu kadang udah keypadnya udah susah. Aduh, akhirnya bisa halo gitu. Rata-rata sekarang ini HP-nya bagus-bagus. Bahkan ada perlombaan HP bagus. Tanpa kita sadari, kita lihat HP teman udah lebih bagus. Kita kan, wah harus berjuang. Berjuangnya harusnya hidup dalam kesalehan kekudusan, bukan ngejar HP orang. Nah ini bicara prestis. Jadi pola pikir dunia hari ini materialis Bapak Ibu. Yang dikejar adalah benda-benda kemewahan yang dunia miliki, yang orang miliki, kita juga ingin miliki. Dan akhirnya kita bergantung dari itu. Makanya hari ini ya kan, kalau misalnya dunia ini memang membawa kita untuk flexing, difasilitasi oleh apa biasanya? Mungkin oleh FB, ya kan? Saya perhatikan tuh, kalau pendeta teman-teman ya, kalau dia naik pesawat, dia bikin status dan foto. Dia ada di LA, dia foto. Saya udah bertobat, dulu pernah, sekarang udah gak mau lah. Kayaknya itu salah gitu ya. Ya padahal jujur ya, cuma mau ngasih tahu orang gue lagi ada di sini gitu. Itu prestis bukan? Saya nggak ngelihat pendeta misalnya naik ojek fotoan. Grab tuh dia foto naik ojek gitu. Nggak ada. Tapi di bangku pesawat gini, kaki dilipat ya, duduk begini lalu difoto. Di pesawat, kita lihat, oh di pesawat. Ditulis sama dia, LA, bukan Lenteng Agung. Begitu turun dari bandara, dia foto lagi, ada tulisan airport apa gitu. Coba itu flexing bukan? Dia lagi makan di mana? Lu pernah nggak makan di sini? Kan mau kasih tahu gitu kan? Gue udah makan di sini nih. Flexing. Terus beli mobil baru, pegang gini. Fotoan, padahal dia sebenarnya di showroom ya. Di showroom mobil dia fotoan. Itu mobil orang, dia belum beli. Tapi kan pendeta-pendeta lain ini berhasil ya beli mobil baru, kita mah aduh, kita masih naik kancil. Flexing. Saya kalau kadang-kadang ya, kalau saya lihat FB itu mau lihat gini, anakku sudah posting video belum? Itu. Kadang-kadang ada orang yang posting gitu kan. Kemarin saya lihat ada dari mana gitu. Wah, ini posting waktu saya khotbah di gerejanya nih gitu loh. Terus saya posting ulang gitu. Bukan mau flexing. Saudara pernah lihat saya lagi flexing gitu? Enggak ya. Khotbah di mana difotoin biar tahu nih, lihat nih khotbahnya bukan di. Coba kalau khotbahnya misalnya di Babelan sana. Samping kandang bebek gitu kan, dia fotoan sama gembalanya gitu. Pelayanan, enggak akan. Tapi kalau dia di mall dia khotbah. Iya kan, lagi gini. Kadang itu settingan.
foto-fotoin. Di depan mimbarnya keren, settingan itu. Dia mau flexing supaya dilihat sebagai hamba Tuhan yang sukses. Dan suksesnya kita rata-rata apa? Kalau hamba Tuhan itu ya, tapi memang ada teman saya yang bilang, yalah Pak, kita masih punya rumah Pak. Coba Bapak jadi pendeta nggak punya rumah, doain orang supaya punya rumah. Saya pikir iya juga. Saya dulu nggak punya rumah Bapak Ibu, tidak punya rumah. Jadi kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini. Saya sering doakan rumah. Orang beli rumah nih, ucapan syukur, saya mendoakan. Untung nggak ada yang nanya. Kadang-kadang saya pikir di jalan, ih gue belum punya rumah ya. Doain orang, rumah orang diberkati, punya rumah satu juga kagak gitu. Bener. Pernah saya beberapa kali sepenajak istri, ada perusahaan besar buka pabrik. Pak Pendeta tolong berkati pabrik kami Pak Pendeta. Iya. Gue pabrik aja, rumah aja kagak punya, gimana pabrik. Terus saya minta supaya berkat Tuhan melimpah gitu kan. Terus saya doanya gimana? Ya iyalah sesuai dengan permintaan dia, supaya Tuhan limpahkan berkat-Mu atas perusahaan ini. Mobil aja gue nggak ada gitu kan. Tapi saya berdoa untuknya gitu ya. Diminta ya saya berdoa untuknya. Dulu saya kemana-mana di motor, doakan pabrik, doakan rumah. Pada punya rumah juga? Enggak. Untung dia nggak nanya, Bapak punya rumah Pak gitu. Jawabnya juga bingung ya. Ada di LB3. Di mana rumah? Nggak punya rumah, doain orang terus. Tapi kalau kita bisa doain orang punya rumah gede kan bangga juga ya, difotoin ya. Ih, hatiku dak dikduk loh, tulis di FB, hatiku dak dikduk. Kenapa? Nunggu mobil baru. Dak dikduk tuh rindu gitu ya, bukan mobil baru. Rindu harusnya pulang ke rumah Bapak. Rindu harusnya rindu ketemu Tuhan Yesus. Tadi kan kita nyanyi tuh, rindu, ada rindu-rindunya tadi. Ada kan tadi yang di praise-nya? Ada rindu kan? Lupa, WL-nya aja lupa. Kan syukur padamu. Terus apa? Tuhan yang kudus. Bukan. Setiap hari ku rindukan. Oh iya. Setiap hari kau ku rindukan. Coba setiap hari yang kita rindukan apa? Tuhan enggak? Setiap hari kau ku rindukan. Kapan kita akan berjumpa? Kapan ya berjumpa dengan Tuhan Yesus ya? Bukan kapan ya aku punya mobil seperti pengacara yang begitu. Oh, mobilnya banyak bagus-bagus. Kapan ya? Itu kayaknya bangga banget ya, bangga banget. Waduh. Saudara, kalau saya parkir mobil di depan sana, gereja ini, bangga gak kira-kira pendetanya punya mobil kayak gitu? Terus kalau saya diundang di mana, itu yang ngundang saya bakalan takut. Mau kasih PK berapa? 200.000. Mobilnya kayak begitu. Ke gerejanya dia tuh udah habis 500.000 bensinnya. Parkir, zoom, itu begitu kita parkir, itu mobil-mobil yang ada di situ, alarmnya bunyi semua. Kan saking mobilnya kan, mobil kan suaranya kan gede. Wah, Pak Pendeta sudah datang. Sampai HP kita bergetar, bunyi semua. Wah, si pendeta sudah datang. Mau dibayar berapa pendeta begini Pak Juan? Maka kita harus kejar punya mobil begituan Pak Juan, supaya PK kita pun naik. Bener nggak? Tapi semua kita bungkus dengan kata untuk Tuhan. Amin. Padahal buat kita sendiri, pikiran kita matre, pendeta matre. Kalau orang kaya dikunjungin, orang susah enggak. Ya? Orang kaya didoain terus ya. Tuhan berkati. Oh ya. Orang kaya apa tadi? Dikunjungin. Oh iya.
Jadi orang miskin tuh didoain Bapak Ibu, dan orang kaya dikunjungin. Aduh, ini pendetanya dahsyat ini ya. Hari ini pendeta matre itu banyak Bapak Ibu. Semoga di Rehoboth nggak ada. Ya, tahu nggak? Kenapa pola pikir dunia memang matre Bapak Ibu hari ini? Dan kita tuh diasuh oleh dunia yang materialistis. Kita mandang orang sukses itu yang punya mobil, rumah mewah, jabatan tinggi. Sehingga banyak orang rela mengorbankan keluarganya demi prestis, uang, kedudukan, jabatan. Mengorbankan hak kesulungannya demi apa? Kalau sudah artis sudah mulai drop nih, ya udah login supaya naik lagi, ya kan? Wah, diundang sana, diundang sini. Itu yang dilakukan. Orang tuh kejar promosi kerja. Kadang-kadang gimana caranya bisa dapat promosi itu bohong-bohong. Bersaing yang gak sehat. Fokusnya apa sih? Bersaing yang gak sehat di kantor, di dunia kerja fokusnya apa? Materi. Bukan yang lain Bapak Ibu. Nah kalau saya perhatikan ya, kalau para motivator menggunakan kata ini sebetulnya, ambition. Salah nggak? Kita harus punya ambisi Pak Pendeta. Harus punya visi, misi dan visi. Itu ambisi. Salah nggak? Salah jika motivasinya tidak pada penundukan kepada kehendak Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa flexing, bagaimana kita bisa makmur. Tahu nggak? Kita mencari puji-pujian yang sia-sia, yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 3, itu puji-pujian yang sia-sia. Flexing itu puji-pujian yang sia-sia. Coba baca 2:3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini juga terkait, ayat ini terkait dengan yang pertama tadi, yaitu egosentris. Tapi yang kedua ini puji-pujian yang sia-sia. Flexing itu puji-pujian yang sia-sia. Terus mau apa kita? Mau jadi apa? Udah bisa menampilkan, mempromosikan, mengiklankan kita, apa yang kita punya, segala benda yang kita punya. Mau apa? Setelah itu jadi apa? Tapi istilah yang digunakan hari ini, ya kita kan mesti sukses, terkenal, sehingga kita bisa punya pengaruh. Tapi bagaimana kita bisa punya pengaruh bukan model pola pikir dunia? Bisa mempengaruhi dunia melalui apa? Pola pikir anak Allah, hidup yang diubahkan. Mari kita bisa mempengaruhi dunia dengan pola pikir anak kerajaan, di mana hidup kita sudah diubahkan. Kalau yang lain mengejar popularitas untuk flexing, mengejar popularitas untuk diri sendiri, kita lebih baik mengejar kebenaran. Dan apa yang sudah Tuhan berikan, kerjakan dengan baik, dengan penuh kesungguhan, ketulusan, jujur, amin. Pasti diberkati Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita banyak, jadilah alat dan berkat bagi banyak orang, amin. Nah yang ketiga, pola pikir dunia adalah mengikuti hawa nafsu dunia. Itu pola pikir dunia. Kadang-kadang mikirnya gini nih, kita gak merugikan orang, aku bebas lakukan apapun. Nah bahasa motivatornya ada lagi. Bahasa motivatornya adalah, ya ini Bapak Ibu, freedom. Kita tuh bebas. Makanya kalau di Eropa kita lihat ya, orang-orang benar-benar bebas. LGBT nggak boleh ditegur, harus hidup dalam kebebasan. Manusia adalah makhluk yang bebas, bebas berekspresi. Ya tapi kalau nggak sesuai firman Tuhan, memang kita makhluk bebas ya, diberikan kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas yang terpimpin oleh kebenaran. Katakan amin. Kebebasan sejati adalah hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, itu bukan bebas. Kita menuju penjara kekal. Gak bebas. Mari kita hidup bebas. Tarik napas bebas. Kerja dengan bebas. Tanpa takut kematian. Kematian kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Hidup bebas dong. Nah mereka banyak duit emang gak takut? Suatu hari pasti ngalamin ketakutan.
Mereka hidup sebebas-bebasnya. Emang nggak takut suatu hari? Pasti ada saatnya mereka merasa sendiri dan ketakutan. Karena kebebasan hidup sebebas-bebasnya menikmati dosa, ada batasnya Bapak Ibu. Ada batasnya. Sekarang gini, makanan yang paling enak apa? Coba katakan saksang. Enaknya sampai di mana? Di mulut. Berarti terbatas dong. Udah dikunyah, dikunyah, gitu ya. Ditaruh lagi, dimakan lagi masih enak? Enggak enak, kecuali buat bayi kita, buat anak kita. Anak saya yang nomor 2 sering dikunyahin mamanya, baru karena kan nggak pakai bubur saring, kelamaan bubur saring ya kan, udahlah kunyah aja nasi saring di mulut mamanya, makan gitu. Saking takutnya anak saya, suatu hari anak saya yang paling kecil makan terus makanannya dipeh, ditaruh. Terus mama saya bilang, istri saya bilang gini kepada anak yang nomor 2, yang tadi anak nomor 1 kan makan dipeh sama dia. Terus anak nomor 2 saya, mamanya bilang, nih nak makan, semuanya dimakan, sama yang bekas peh tadi dimakan. Terus mamanya begitu lihat, habis. Ya, maksud mama tadi sebelah sini dong, sini kagak, jangan. Emang kenapa? Itu bekas adik kamu. Coba kalau udah dikunyah udah nggak enak. Seberapa nikmatnya si seks itu? Ada waktunya kan? Selesai sudah. Seberapa nggak ada yang paling nikmat di dunia yang nggak ada habisnya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, nikmat dalam penyertaan Tuhan tuh nggak ada habisnya. Sampai-sampai kadang kalau saya penyembahan, kalau saya nih contoh ya harus ada kesaksian dong. Bisa nggak berhenti? Pengennya terus nangis nangis bukan karena mikir utang, bukan. Tapi hadirat Tuhan tuh indah banget, kayaknya aku nggak mau berhenti, tapi nggak bisa berhenti, nggak bisa, harus berhenti dong, gitu ya. Harus kerja, harus ngapain? Ya nggak bisa. Udah gitu kadang di mobil saya nangis nyembah Tuhan. Lampu merah berhenti ya saya berhenti juga. Lihat kiri, lihat kanan, ya dong. Atau kita nggak mau lihat kiri, nggak mau lihat kanan, tabrak masuk surga, saya langsung pulang ke langit baru, bumi baru. Ada jeda gitu, makasih Tuhan. Nah, gitu lagi, jalan lagi, nangis lagi. Udah motor begitu. Pelayanan jauh-jauhnya saya menyembah gitu. Bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena apa? Untuk merubah pola pikir nih Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh. Harus mati tiap hari. Kalau nggak bisa. Sementara dunia ini mengerikan hari ini. Diajarkan oleh dunia hidup sebebas-bebasnya. Ingat ya, Roma 6 ayat 16 bicara apa? Kebebasan tanpa batas ini akan memperbudak. Kebebasan tanpa batas akan memperbudak kita. Coba kita baca 2-3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, ingat ya, kebebasan tanpa batas justru membawa kita kepada kematian, sama dengan kebinasaan. Nah, dunia mengajarkan kita hidup dalam kebebasan, sebebas-bebasnya. Kita diperbudak oleh dunia, diperbudak dosa, yang ujungnya kepada kematian. Nah, sekarang masing-masing kita biarlah mengoreksi diri kita, minta Roh Kudus tolong kita. Dengan apa yang saya sampaikan ini, 3 hal tadi ya Bapak Ibu. Pola pikir ini harus diubahkan. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami transformasi. Ya, pola pikir ini harus dirubah. Yang pertama, egosentris. Yang kedua, materialistis. Yang ketiga, nafsu dunia. Percintaan dengan dunia. Itu harus dimatikan Bapak Ibu. Diganti dengan pola pikir anak kerajaan yang God center, theosentris. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa bersama, mari kita berdiri dengan mengangkat pujian.
Ku minta kepadamu ya Bapa. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Bapa di surga. Kita minta Tuhan mengubahkan kita, agar kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Ku minta kepadamu ya Bapa, menjadi sempurna seperti-Mu, sesuai rancangan-Mu semula, segambar dan serupa dengan-Mu. Hanya ini tujuan hidupku. Di mata-Mu kudus tak bercela, tak bercela. Bapa, tolong bentuklah diriku jadi anak kesukaan-Mu, kesukaan-Mu. Sekali lagi katakan, aku minta. Bapak Ibu, kiranya pujian ini sekaligus menjadi doa kita kepada Bapa Yahweh. Minta kepada Tuhan agar Tuhan menyempurnakan keadaan kita, membawa kita kepada rancangan semula Tuhan menciptakan kita, yaitu segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Jadikan ini tujuan kita satu-satunya ini. Amin. Dengan tulus sampaikan kepada Bapa. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjamah kami semua Bapa, memberikan kepada kami sentuhan-sentuhan kebenaran. Dengan kuasa-Mu menjamah hati kami, agar kami menjadi anak kesukaan-Mu. Ini yang paling kami butuhkan. Pikiran dan perasaanku diubahkan, pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanku. Semua keinginanku seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup hanya untuk berbakti kepadamu Maha Suci. Sekarang dan selamanya di rumah Bapa, di rumah pikiran dan perasaanku. Haleluya. Ubahkan aku, ubahkan kami Bapa. Ku minta kuasa-Mu, Tuhan hadir, Tuhan memulihkan semua keinginanku seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup ini, hidup hanya untuk berbakti kepadamu Maha Suci. Amin, haleluya. Sekarang dan selamanya di rumah Bapa. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya di rumah Bapa. Bapa Yahweh, ku serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Pikiran kami yang masih diselubungi dengan pikiran anak-anak dunia,
Hari ini kami perangi Tuhan. Kami mau ganti dengan pikiran Kristus. Karena aku minta kuasa-Mu mencengkeram kami semua. Tuhan, bongkar pangkalan dosa ini. Pola pikir anak-anak dunia dibongkar oleh Tuhan. Saat ini Bapa, hancurkan pola pikir dunia. Egosentris, materialistis, dan nafsu-nafsu dunia yang membinasakan. Kami mau ganti dengan pikiran Tuhan yang berfokus hanya kepadamu. Pulihkan kami Bapa Yahweh di kesempatan ini. Jamah kami. Jamah kami satu persatu yang terikat dengan pola pikir dunia saat ini. Diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersedia membuka hati kepada Tuhan, Tuhan yang akan meruntuhkan pola pikir dunia yang menguasaimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah tujuan kami satu-satunya. Engkau menjadi pribadi yang paling kami rindukan. Pola pikir Tuhan menjadi pola pikir kami. Perasaan Tuhan adalah perasaan kami. Tuhan, tuntun kami. Tuntun kami Tuhan. Kebenaran-Mu akan terus disampaikan sampai benar-benar jemaat Tuhan di tempat ini diubahkan secara permanen, mengalami perubahan bentuk. Pola pikir kami adalah pola pikir anak kerajaan, theosentris, God center, bukan pola pikir dunia ini. Patrikan kebenaran-Mu di hati kami Bapa Yahweh. Ku mohon di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kucintai, Juru Selamatku. Tuhan, ubahkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.